Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, oke kali ini kita udah ada di Kota Kebumen, Kabupaten Kota Kebumen, dan kita sekarang mau melanjutin ke seri Ulas Agen. Nah, kita mau ngobrol bareng, mau curhat bareng sama Agen Kebumen. Ini bisa dilihat, ini terminal Kebumen yang baru setelah direnovasi seperti ini penampilannya, jadi kelihatan lebih lega, lebih modern lah. Disilir juga ini anginnya enak ini di sini. Ya udah langsung aja kita ke agennya. Yuk. Oke teman-teman, ini sekarang kita udah duduk bareng sama agennya Terminal Kebumen dengan Ibu Sinten, Bu? Katrin. Bu Katrin. Bu Katrin ini adalah agennya sumber alam yang ada di Terminal Kebumen, terus ya, Bu? Betul. Nah, buat Terminal Kebumen sendiri itu ada di lingkar selatan Terminal Bus tipe A Kebumen. Ini teleponnya ada di atas ini, nanti bisa dihubungi, nanti tak taruh di bawah sini. Bu Katrin, monggo pertama perkenalan dulu ke teman-teman. Saya Bu Katrin, agen sumber alam Kebumen. Kebumen. Nah, kalau teman-teman ini mau pesen tiket lewat Bu Katrin di tempat Kebumen ini, ada nomornya nggak, Bu, yang bisa dihubungi? Ada, berapa, itu Bu? langsung yang di atas. Ada juga di sumber alam, apa Pak? Di sumber alam itu kan sudah ada juga nomor saya. Di websitenya? Ya, di websitenya sudah ada. Juga. Nanti tak taruh di bawah sini ya teman-teman. Ya. Gitu. Ini kan kalau teman-teman lihat sekarang ini tuh Terminal Kebumen yang baru setelah direnovasi. Betul. Dulu itu akhirnya nggak di sini ya, Bu? Ya ada ini di sini. Cuman kemarin ini dirubah total. Dirubah gitu loh. Jadi bangunannya betul-betul diganti gitu, dirobohin, terus ini bangunan baru semua. Bangunan baru semua itu. Nek, Bu Katrin itu sudah menjadi agen sumber alam itu sejak tahun berapa, Bu? Kalau saya secara resminya itu tahun 2012, tapi kalau saya di sini tahun 2012, tapi ini kan jadi turun-temurun ya, punya orang tua saya. Oh, dari orang tua? Iya, jadi kita masih bayi, masih kecil, balita, ibu saya sudah punya. Jadi ini punya orang tua saya, selanjutnya ke saya. Gitu. Itu berarti tahun berapa? Ada 70? Ya mungkin 70-an. 75 aja sudah ya, saya SD aja sudah ada. Sebelum itu sudah ada. Sudah ada lagi. Iya. Ini zamannya kayaknya zamannya Pak Yudi ya, yang dulu orang tuanya Pak Antoni, waktu orang tua saya. Ini termasuk berarti agen sumber alam pertama yang saat sumber alam mulai ada ya? Sepertinya itu termasuknya. Termasuk salah satu agen yang sudah ada saat sumber alam pertama kali ada. Iya. Kalau dulu semasa kecil itu sempat bantu-bantu nggak, Bu? Bantu-bantu orang tua di agen gitu? Biasanya dulu saya kalau lebaran aja. Kalau lebaran kadang-kadang orang tua saya mungkin saya waktu sudah besar juga mungkin ya. Saya ingat waktu masih SMA itu, kalau pas ibu saya lebaran itu kan banyak penumpang. Saya kadang-kadang bantuin itu. Kalau ada yang pesan itu ikut bisa, gitu. Ya, pokoknya ikut bantu ibu saya dulu. Punya orang tua yang kerja sebagai agen bis nih, Bu. Anak kecil kan ngelihat bis kan, wah gede gitu, jadi seneng. Dulu Bu Katrin sempat ada ikut naik ke bisnya atau gimana gitu? Iya, kadang-kadang ikut ngelihat. Masalahnya waktu itu waktu kecil nggak pernah kemana-mana juga ya. Saya itu Mas Arya 8 bersaudara. 8 bersaudara. 8 bersaudara.
Saya 8 bersaudara itu, kalau saya mengingat loh, ibu saya waktu itu ada agen bis, dulu kan mungkin saingnya belum banyak ya. Iya. Keluarga saya itu, bapak saya punya 8 bersaudara, saya punya 8 bersaudara, ibu saya punya 8 putra putri ya. Sepertinya mereka sarjana semua juga dari sini. Dari agen ini? Iya. Agen ini? Iya. Saya pernah cerita sama Pak Antoni juga bahwa keluarga saya itu 8 bersaudara dan ada beberapa yang S2 dari sini. Hebat ini berarti. Nah, bapak ibu saya hebat. Hebat Iya. Iya. Tapi kan memang dari dulu itu sepertinya itu memungkinkan ya, karena dulu saingan bis juga banyak. Nah, kalau sekarang kita ya tahu sendiri ya, tapi tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur, iya. Saya pernah juga cerita sama Pak Antoni bahwa ini agen turun-temurun. Saya pernah cerita juga bahwa saudara saya itu 8. Ya, alhamdulillah. Seperti yang saya ceritakan tadi. Kita ngomongin warisan nih, Bu. Ya. Warisan dari orang tua. Ya. Dari keinginan Bu Katrin sendiri ini, agen ini tuh pengen harus tetap dilanjutin sampai besok ke anak cucu buyut, atau bagaimana, Bu? Kita sudah komitmen seperti itu sama keluarga. Jadi jangan sampai harus hidup terus gitu. Harus hidup terus, jangan sampai hilang. Kalau bisa ya tetap kita bertahan, kalau bisa ya tetap eksis lah. Gimana pun caranya. Iya. Itu sudah komitmen kita sama keluarga besar seperti itu. Karena ini juga namanya juga seperti apa ya, kita seperti menghargai ya orang tua kita dulu. Gimana kerja kerasnya. Iya, seperti itu. Jaga apa yang dikasih orang tua. Iya, betul, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak kenangan indah lah. Kenangan indah, karena ada ini kita sekeluarga juga menjadi lebih, ya menjadi apa ya, semuanya karena orang tua itu kan jadi lancar ya kalau kita mau sesuatu ya Mas ya. Orang tua kerja keras betul, untuk anaknya gitu. Betul, ya, seperti itu ya. Ya seperti itulah, masa-masa itu kan memang semuanya berputar, tapi saya yakin saya bersikeras pokoknya harus tetap tetap ada, harus tetap eksis lah pokoknya. Iya. Kalau nuwun sewu, kalau orang tua sudah settle semua. Sudah settle semua. Iya. Ada nggak, Bu, satu kenangan zaman dulu waktu masih membantu orang tua di agen yang paling berkesan yang nggak bisa Ibu lupain sampai sekarang? Saya dulu paling berkesan itu kalau Lebaran ya, ada yang dulu kan masih ada yang itu ya, dulu kan sistemnya nggak online kayak sekarang ya. Kalau ada yang datang gitu narikin uang gitu, ada Pak Leo gitu kan, saya berkesan gitu loh, jadi didatangi gitu. Saya justru saya dulu berkesannya gitu, kalau udah Lebaran gitu, bahkan kalau di rumah gitu, kalau yang di rumah berhitung gitu, tapi saya ngeliatnya seneng ya, kayaknya kok enak ya gitu. Ngelihat hitung uangnya. Maksudnya kok iya gitu loh. Dulu seperti itu kan, dulu seperti itu ya sistemnya, seperti itu, berkesan juga. Terus kadang-kadang ibu saya juga kalau pas lagi rame kok saya seneng ya lihatnya gitu loh. Kalau pas penumpangnya rame, seneng lah lihatnya gitu. Jangan-jangan dulu waktu Bu Christine lihat Bu Katrin lihat orang tua kakeknya rame, wah ini mainan baru nih. Bakal dapat mainan baru, baju lebaran baru nih. Iya, itu pasti kalau lebaran. Salah satunya pasti itu lebaran dapat baju baru. Tapi waktu masih kecil, kalau udah besar ya enggak. Aduh. Itu dulu bantu orang tua tuh mulai dari umur berapa itu, Bu? Oh, kayaknya udah SMA ya. SMA. Soalnya waktu masih SD, SMP kita kan sepertinya orang tua itu begitu fokus untuk anaknya lebih banyak belajar ya. Dulu. Itu saja saya membantu di waktu dulu kan agennya itu di Jalan Ayani. Oh, dulu bukan di terminal. Bukan. Jadi
saya ingat sekali ya, ibu saya ada rumah di sana ya, Iya. di Jalan Ayani, buka agen sumber alam. Waktu itu mungkin peraturan pemerintah belum masih bisa masuk Jalan Ayani. Nah selanjutnya beberapa tahun kemudian terus pindah ke terminal yang sekarang Taman Kota Kebumen. Oh iya. Nah iya. di situ pindah di situ, terus kemudian tahun berapa pindah ke sini. Jadi kalau waktu di terminal-terminal itu kita masih belajar kurang membantunya memang kan ibu bapak ada pegawai. Tapi kalau waktu dulu di rumah, maksudnya kita membantu. Di rumah bisa membantu karena di rumah deket ya, iya, di Jalan Ayani kan itu di rumah kita gitu. Nah itu gini Bu, saya sendiri itu waktu Lebaran kan ditugasin ke Pondok Ungu untuk membantu Pondok Ungu. Yeah. Nah, saya yang nggak punya basic agen, nggak pernah menjadi agen melayani penumpang itu, saya aja bingung. Nah, ibu itu waktu dulu zaman SMA itu, apalagi dengan penumpang yang lebih banyak tau Bu daripada sekarang, pernah nggak Bu ngerasa bingung? Aduh ini gimana? Bingung lah. Apalagi kalau lagi banyak takut. Beli tanggal sekian, salah tanggal sekian, ada yang jurusan ini, nanti jurusannya itu, gitu kan. Jadi memang ya harus teliti ya. Saya sekarang juga masih harus teliti. Kalau mau proses gitu dilihatin dulu tanggalnya, jurusannya. Takut-takut ngeklik salah tanggal atau salah jurusan. Apalagi sekarang udah tua ya. Betul sekali. Membandingkan dulu dan sekarang nih Bu, kan sekarang walaupun sudah sistem kan tetap harus teliti. Nah, tapi dulu waktu tiket manual Bu Katrin sempat ngalami, sekarang sudah pakai sistem juga Bu Katrin ngalami kan, lebih enak yang mana Bu? Ya pakai sistem lah. Kalau dulu kan kita nggak tahu ya penjualannya berapa, yang kerja kita nggak bisa pantau ya. Nah sekarang saya ibaratnya keluar kota pun saya bisa memantau penjualannya agen saya berapa. Jadi meskipun saya di luar kota, saya tetap bisa memantau yang kerja gitu. Lebih enak sekarang, Mas Arya. Jadi nggak harus mantengin agen terus ya Bu? Bisa nyantai. Iya, bisa nyantai. Bukti teman-teman jadi agen sumber alam itu nyantai. Nyantai. Dan lagi kan tidak semuanya juga beli ke agen, bisa lewat saya. Pokoknya gampang, telepon saya, transfer, jadi dia sudah tinggal datang. Besok tinggal berangkat. Pokoknya sudah gampang. Segampang itu. Segampang itu pokoknya. Itu. Nah kalau dulu ini, kita ngomongin dulu lagi nih Bu. Mengenai komplainan penumpang. Ya. Dulu kan banyak penumpang ya Bu, bis juga termasuknya banyak. Nah, pasti komplainan ini juga ada banyak. Nah itu sempat ngadepin nggak Bu? Langsung penumpang yang komplain, apalagi pas ramean itu Bu? Kalau rame itu komplainnya biasanya tetap ya, yang terlambat, yang apa. Tapi kalau hari biasa dulu waktu masih kayaknya sekarang sudah diperbaiki ya sama bos kita. Ada yang bocor, ada yang kursinya ada apanya? Kecoa. Gitu. Itu dulu. Sekarang udah enggak lah. Ya itu. Kalau yang komplain hari-hari itu. Kalau hujan bocor, kalau bangkunya ada ketinggi ya kecoa. Oh, kutu ya, itu, iya. Kutu kalau sekarang sudah enggak sih. Enggak. Dulu itu kan Mas Arya bilang yang dulu ya. Iya, yang dulu seperti itu. Kalau untuk sekarang masih ada nggak Bu komplainan yang masuk datang ke Bu Katrin? Untuk sementara ini jarang sih ya. Jarang. Iya, paling ya ya biasalah kalau terlambat sedikit langsung WA ke saya, Bu. Bisnya sampai mana gitu. Tapi kan sekarang ada GPS, saya bisa jawab. Dipantau. Enak. Sebentar ya Pak, masih sampai Perembun. Tunggu sebentar ya sampai Kutawinaun, kan sekarang enak lebih. Sekarang enak ada GPS. Saya gampang ngejawabnya. Iya benar. Dulu kan nggak ada GPS. Iya, cuma ngeraba-ngeraba sampai mana ya. Iya. Tapi penumpang saya kira juga menyadari ya bahwa naik bus itu memang seperti itu dinamikanya. Benar. Kondisi jalan kan nggak bisa selalu sama dan bisa diprediksi. Iya betul.
Untuk sekarang kan sumber alam sudah banyak berubah. Mulai dari seat, sekarang kita sudah 36 semua dengan toilet. Kelas juga sekarang kita sudah eksekutif toilet. Lalu sudah ada voucher makan, terutama itu yang paling berubah lah, yang paling menarik, voucher makan. Itu penumpang senang nggak Bu dengan perubahan-perubahan ini? Oh senang Pak, kalau udah beli gitu biasanya lewat saya ya, lewat WA. Terus saya bilang, Mas ini plus ada voucher 1 kali makan ya. Mereka jawabnya, Alhamdulillah. Nggak perlu bawa sangu kan ya? Nggak perlu bawa sangu. itu banyak yang begitu. Kalau biasanya dulu-dulu kan kita mau pergian pasti dari rumah siang udah masak loh, bungkus nasi. Tapi kan baru bisa dimakan nanti di rumah makan jam 10 malam lah, katakanlah. Itu nasinya ya udah keringetan loh. Makanya paling kan kalau dalam satu perjalanan paling membutuhkan 1 kali makan itu aja. 1 kali makan iya benar sekali. Buat makan malamnya. Makanya. Itu. Untuk kedepannya harapan Bu Katrin sebagai agen sumber alam apa ke sumber alamnya? Saya kira mungkin dari sana juga ya bisnya on time, tetap dalam on time ya. Terus untuk bisnya sendiri juga kondisinya lebih nyaman ya untuk perjalanan. Saya kira itulah pokoknya kondisi armadanya nyaman. Tetap diperhatikan. Terus ya on time gitu aja. Kondisi untuk kedepannya. Seperti itu, insya Allah pelanggannya tetap setia. Oh iya Bu, punya nggak Bu pelanggan setia? Wah banyak Pak, banyak Mas Arya pelanggan setia itu ya, yang setiap beliaunya setiap minggu. Setiap minggu ada Bu? Iya ada, setiap minggu. Jadi dia tinggal WA aja aku, WA. Jadi setiap minggu karena mungkin istrinya di sini, beliaunya kerja di Jakarta. Itu banyak. Ada yang 2 mingguan. Itu sudah kalau yang itu nggak pakai transfer dulu karena aku udah percaya. Ya maaf kalau yang belum paham saya nggak bisa ya proses. Betul. Apalagi kalau sampai 3, 4, 5 saya bukannya nggak percaya. Tapi kan semuanya zaman sekarang kan memang. Tapi memang kalau sudah yang biasa saya langsung gitu aja. Iya bukan beda-beda kan. Kalau teman-teman mau langganan bisa nanti dibuat langganan khusus di agen sini kan. Iya. Kayak deposit dulu berapa ini nanti dipakai ini. Bahkan itu ya langganan saya Pak Mas itu udah bayar gitu ya karena istrinya sakit hari itu juga kan dia tahu bahwa di hari H tidak boleh batal ya dia ikhlas. Nggak apa-apa Mbak Katrin karena ini benar-benar istri saya sakit. Jadi itu ada beberapa saya ya namanya itu aja ya saya kenal gitu loh. Nah ini dari saya ya Bu, dari saya jawaban juga buat teman-teman kalau misal kok ada mendadak, kalau itu masih di jam kantor, bisa minta ke agen tapi bukan pembatalan, reschedule, mundur besoknya. Iya. Itu juga bisa. Iya, kalau dia kan saya tanya dulu, ini mau mundur apa enggak? Kalau memang dia tidak bisa menjawab tidak tahu, berarti memang dia harus ikhlas. Udah ikhlas itu. Tapi pasti saya tawarkan dulu. Kalau mundur, saya tawarkan dulu pasti mundur gitu loh. Karena kan dia kasihan ya kalau uangnya hilang. Tapi kalau dia memang tidak bisa, saya belum tahu nih pulangnya kapan gitu. Nah gimana lagi? Itu kan sudah sama-sama kita tahu lah ya, pahami penumpang juga memahami gitu. Nah, oke, terakhir ini Bu Katrin, monggo ajakan ke teman-teman, ke warga sekitar Kebumen yang mau naik bis sumber alam bisa datang ke mana, menghubungi siapa? Ya, buat teman-teman saudara-saudara semua, kalau yang mau naik di titik keberangkatan terminal bisa langsung ke agen saya di sini atau WA ke saya. Pemesanan lewat WA bisa, tinggal transfer, nanti saya kirim tanda pesannya, tinggal tukar tiket di hari pemberangkatan. Ada voucher makannya juga. Satu kali voucher makan. Itu teman-teman. Nah, ini makasih ini Bu Katrin. Sama-sama Mas Arya. Bu Katrin. Sama-sama. Oke teman-teman, ini obrolan kita kali ini sama Bu Katrin. Terakhir,
Buat teman-teman sekitaran Kebumen sini yang mau naik bis Sumber Alam bisa langsung menuju ke terminal tipe A Kebumen atau hubungi lewat WA. Ini nomornya ada di bawah sini, gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat. Dadah.